Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ad-Da'wah, salat Isya dan Tarawih yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dimudahkan langkah kaki kita, dilapangkan hati kita sehingga bisa memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki kita sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah untuk melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu itu ada sahabat Nabi itu yang salah satu dalam riwayat disebut namanya itu Qais bin Sirmah. Itu ketika sore hari pulang kerja mau berbuka, itu tanya ke istrinya, hal indaki ta'am, sudah ada makanan belum? Kata istrinya, bal sa'atlubu lak, ini baru mau cari makanan. Jadi mau maghrib pulang kerja, makanan belum siap, belum ada, baru mau cari. Kalau kita gimana? Insyaallah. Jangankan asar, duhur itu meja makan sudah lengkap isinya. Itu baru di meja makan, belum yang di dalam kulkas. Masyaallah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula kita bersyukur sebagaimana yang kita lihat, banyak di antara kaum muslimin yang memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan. Ya, bisa kita lihat fenomenanya, masjid-masjid yang di luar bulan Ramadan ya mungkin ramenya ketika sholat 5 waktu saja. Ada sebagian yang di luar sholat 5 waktu pun rame karena dipakai untuk tadarus, membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan tidak kita dapati orang berbagi, ya, membagikan makanan untuk berbuka puasa, tetapi di bulan Ramadan fenomena ini sering sekali kita lihat. Dan mudah-mudahan amal soleh kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyakit berbahaya pasca Ramadan dan ini harus kita waspadai. Dan mungkin tahun-tahun kemarin kita terjangkit penyakit ini. Dan yang lebih mengerikan, ternyata terjangkit penyakit ini tidak segera diobati. Orang kalau sakit itu kan harusnya begitu sadar penyakitnya apa, itu harus segera diobati. Tetapi untuk penyakit ini seringkali kita tidak menyadari sehingga dibiarkan berlarut-larut. Karena penyakit itu tidak hanya penyakit yang sifatnya fisik, penyakit yang sifatnya hati. Terhalangnya hati dari khusyuk, terhalangnya rasa lezat di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit. Dulu sempat ada salah satu sahabat namanya Utsman, bukan Utsman bin Affan. Itu beliau orang Taif, gara-gara sholat nggak bisa khusyuk. Gara-gara sholat nggak bisa khusyuk itu datang dari Taif ke Madinah, tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kenapa ini kok nggak bisa khusyuk? Kalau kita gimana? Sholat nggak bisa khusyuk? Ya sudahlah. Ini penyakit berbahaya yang
kita harus segera bertindak untuk ya melakukan penanganan. Apa penyakit berbahaya pasca Ramadan itu yang biasanya banyak menjangkiti orang? Yaitu yang pertama, merasa puas atau tertipu dengan banyaknya amal soleh. Banyak itu menurut versi pribadi masing-masing. Tertipu dengan banyaknya amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan. Dia merasa amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan, berdoa, membaca Al-Quran, bertakarub kepada Allah, bersedekah, ya, mencontoh Nabi SAW, dia rasa itu sudah banyak. Dan itu kemudian membuat dia tertipu. Maka di sini kita jangan sampai tertipu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi orang-orang yang mereka melaksanakan apa yang bisa mereka laksanakan. Mereka melakukan kebaikan demi kebaikan yang bisa mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Tetapi di satu sisi mereka maksimal di dalam melaksanakan kebaikan, di sisi yang lain hati mereka menyimpan ketakutan yang sangat besar apabila kelak dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berada di awal, orang-orang terdepan dalam kebaikan. Kemudian mengenai ayat ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, orang yang dimaksud dalam ayat ini itu siapa? Apakah huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla? Apakah orang yang dimaksud dalam ini adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamr, sehingga kemudian dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang seperti itu? Ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya bintus siddiq. Bukan itu, wahai putri as-siddiq. Walakin, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walakin humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka itu orang-orang yang sholat, mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafun alla yataqabbala minhum. Tetapi mereka khawatir jangan-jangan ibadah sebanyak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang memastikan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan melaksanakan sholat Isya, kita barusan melaksanakan sholat tarawih. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah lucu kalau orang itu tertipu dengan amal soleh dia. Jangankan kita, sekelas sahabat Abu Hurairah. Kalau kita dibandingkan dengan sahabat itu nggak ada apa-apanya ya. Bainas sama wa sumursat. Antara langit dengan sumursat. Saking jauhnya, bukan bainas sama wal ard. Kalau bumi kan masih di permukaan, ini sudah sumursat ini. Bainas sama wa sumursat. Jauh sekali. Seperti itu pun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika sakit menjelang beliau meninggal itu beliau menangis. Beliau menangis. Maka ditanya oleh orang-orang yang saat itu sedang menunggui beliau, madza yubkik? Apa yang membuat Anda menangis? Apakah Anda mengkhawatirkan nasib keluarga Anda? Apakah Anda mengkhawatirkan masa depan anak-anak Anda? Maksudnya mereka tanya itu, kalau itu yang khawatirkan jangan khawatir. Banyak di antara kami yang akan siap menangani itu. Tapi Abu Hurairah mengatakan bukan itu yang membuat beliau khawatir. Yang membuat beliau khawatir adalah beliau mengatakan bu'dul mafazah. Karena mafazah atau keberuntungan hari akhir itu jaraknya masih sangat jauh. Gap antara kita dengan keberuntungan yang akan kita dapatkan di hari akhir kelak itu jaraknya masih sangat jauh. Sementara waqilatuz zat, bekal untuk menuju sana itu masih sangat sedikit. Abu Hurairah, sekelas Abu Hurairah merasa jarak antara beliau dengan surga Allah itu terlampau jauh, dan beliau merasa bekal untuk menuju surga itu sangat sedikit. Itu sekelas Abu Hurairah yang kalau dengan kita jaraknya jauh. Kesolehannya, ketakwaannya,
amal solihnya dengan kita jauh. Kemudian beliau juga mengatakan wa uqbatu qu'ud, akhir yang berat. Ibarat orang kalau mendaki ke puncak itu jalurnya sangat terjal. Setelah sampai di atas pun belum tahu al-muhbitu minha ilal jannah awin nar. Setelah sampai di atas saya nggak tahu turunnya itu kemana, ke surga kah ataukah ke neraka. Itu sekelas Abu Hurairah. Maka sebanyak apapun amal soleh kita, jangan sampai membuat kita tertipu. Ada satu riwayat yang ini jelas bagi kita bahwa kalau dibandingkan dengan orang yang dikisahkan dalam berat ini, kita nggak ada apa-apanya. Dari umur saja jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengkisahkan bahwa ada seorang hamba Allah, hamba yang soleh, hidup di satu pulau yang sangat terpencil. Hamba yang soleh ini diberi oleh Allah umur selama 500 tahun. 500 tahun. Jadi umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kalau umat Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60 sampai 70. Jadi orang ini diberi umur oleh Allah 500 tahun. Hidup di satu pulau terpencil. Dalam riwayat itu diceritakan luas atau diameter pulau itu sekitar 30 dhira'. 30 dhira' itu 30 hasta. Kalau 30 hasta kurang lebih berapa? Setengah meter nih. Berarti berapa itu? 15 meter. 15 kali 15, satu kapling. Satu pulau yang sangat terpencil, satu kapling. Di tengah samudra yang sangat luas. Dan di tengah pulau itu ada sedikit dataran tinggi. Dan di tempat itulah hamba Allah tersebut menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat itu pula Allah munculkan mata air yang sangat tawar. Mata air yang sangat tawar. Sekaligus Allah tumbuhkan buah delima yang setiap hari menghasilkan buah. Setiap hari matang, menghasilkan buah. Sebagai bekal untuk hamba tersebut makan, minum, dan sebagainya. Jadi ibaratnya pekerjaannya itu tiap hari ibadah, sujud, sholat, berdoa, bermunajat kepada Allah. Nggak ada kerja. Dan dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon agar dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersujud. Sebuah akhir yang husnul khatimah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu di hari kiamat dikisahkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, adkhilu 'abdi hadza al-jannah bi rahmati. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Jadi amal ibadahnya selama 500 tahun yang demikian luar biasa itu tidak dihitung oleh Allah. Malaikat langsung diperintah, sudah ini karena rahmatku, masukkan dia ke surga. Hamba tadi tidak puas. Ya Rabb, bi amali. Wahai Rabbku, ya Allah, dengan amalku. Apa artinya susah payah dulu saya beramal? Apa artinya saya susah payah dulu beribadah? Tolong dihitung juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengatakan bi rahmati, masukkan ke surga dengan rahmatku. Sampai 3 kali ngeyel. Nggih menungso niku pancen ngeyel. 3 kali ngeyel, akhirnya oleh Allah dituruti. Dihitung semua amal ibadahnya yang selama 500 tahun itu ternyata jangan dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan nikmat Allah yang sebelah mata, hanya sebelah mata. Padahal matanya ada 2, sebelah mata itu baru seimbang. Belum nikmat yang lain, belum nikmat dia diberi umur 500 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghabiskan semuanya untuk beribadah, itu nikmat. Ditumbuhkan tanaman untuk dia makan, dimunculkan mata air untuk dia minum, dan yang paling berharga, Allah kabulkan permintaan dia, mati dalam kondisi bersujud. Itu pun sebetulnya kalau kita renungi, gak ada alasan untuk kita kemudian tertipu dengan amal soleh kita, mau banyak ataupun sedikit. Dan yang paling berbahaya, tertipu dengan amal soleh itu menjadikan seseorang menjadi ujub, menjadi bangga dengan dirinya, yang kemudian dia meremehkan orang lain. Dan ujub itu adalah bagian dari kesombongan. Kesombongan itu sekecil apapun itu akan menjadi penghalang terberat seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah rajulun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya tertanam kesombongan, meskipun sebesar biji sawi, sekecil itu terbesit kesombongan, maka itu akan menjadi penghalang yang sangat berat untuk
seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, ini yang harus kita waspadai. Penyakit yang kedua itu adalah futur. Futur ba'dal fitr. Futur setelah fitr. Kalau futur itu pakai ta. Kalau fitr pakai to. Artinya beda. Kalau futur itu berasal kata fatar. Fatar itu artinya apa ya? Intensitasnya menurun. Ibarat laut itu yang tadinya bergelombang, bergejolak, tiba-tiba menjadi tenang. Yang tadinya bersemangat untuk beribadah, yang mengisi waktu-waktunya dengan amal soleh, menghilangkan kesia-siaan dari waktu-waktunya, dia semangat itu, kemudian tiba-tiba menjadi intensitasnya menurun. Kalau mesin itu waktunya turun mesin ini. Futur itu kalau pakai tak, kalau pakai tok itu fitor, itu artinya makan, berbuka. Jadi kita memaknai Idul Fitr, bukan Idul Fitr, bukan Idul Futur. Kembali kepada makanan. Kalau dimaknai futur ya udah setelah Ramadan, yang tadinya maksiat lagi, yang tadinya nggak pernah ke masjid ya kembali lagi tidak pernah ke masjid, yang tadinya nggak pernah sedekah ya kembali lagi tidak pernah sedekah. Seakan-akan amal soleh yang dia bangun di dalam bulan Ramadan itu hilang sia-sia. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan amal soleh yang sifatnya sporadis. Di satu bulan Ramadan habis untuk amal soleh, waktunya detik demi detik dia berusaha untuk tidak ada sedetik pun yang terbuang sia-sia. Dia manfaatkan untuk amal soleh sebanyak-banyaknya. Tetapi di luar bulan Ramadan dia kemudian menjadi lagi kembali ke settingan pabrik. Ini settingan pabriknya berarti settingan pabrik nggak bener ini. Harusnya kan Ramadan itu melatih men-setting ulang supaya settingan berikutnya itu menjadi baik, ini malah kembali ke settingan pabrik. Jadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah ad-dawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang banyak tapi kemudian berhenti selama berbulan-bulan, bukan. Yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang sedikit tapi mudawamah atau continue. Sehari baca Quran ya mungkin 3 halaman, 3 lembar, tapi continue, rutin terus. Jadi tidak terus di Ramadan khatam berapa kali? 10 kali misalkan, atau 30 kali. Setelah bulan Ramadan Qurannya tidak pernah disentuh, hanya disimpan di dalam lemari sampai berdebu. Itu bukan itu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mengalami masa futur, kita supaya mengingat bahwa masa beribadah, masa bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Ya kalau pegawai gitu masa bakti kan ada dibatasi nih, sampai pensiun misalkan, atau presiden masa baktinya berapa periode? 2 atau 3? 2 nih. Masa bakti dibatasi. Tapi kalau sebagai hamba Allah, masa bakti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sampai Ramadan berakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, berbaktilah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksud adalah al-maut. Sampai kita meninggal, sampai akhir hayat kita, itulah masa bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan berakhir, sholat sunnah kita lanjut, sedekah kita lanjut, tadarus Quran kita lanjut, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga lanjut, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan Allah berikan kita taufik sehingga di bulan-bulan setelah Ramadan kita masih memakmurkan waktu-waktu kita dengan beramal soleh, dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.